Cetak Official. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah bunda di seluruh Indonesia, tepatnya yang sekarang sedang on atau live di channel YouTube atau di Zoom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman atau sharing. Kita berjumpa di Orang Tua Berbagi episode 5, pelibatan anak usia dini dalam kegiatan rumah tangga selama era belajar dari rumah. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita sedang dilanda dilema pandemi. Dan pandemi ini sudah banyak membuat perubahan dalam kehidupan kita. Jadi, saya adalah seorang ibu yang bekerja. Sebelum pandemi, setiap hari dari pagi sampai sore, saya berada di kantor. Dan itu full di kantor. Saya hanya berjumpa dengan anak itu sore saat saya setelah pulang dari kantor. Nah, di saat kondisi pandemi ini, tiba-tiba itu situasi 180 derajat itu berubah drastis. Kenapa? Karena dari pagi sampai pagi lagi saya tetap berada di rumah, stay di rumah dengan banyak kegiatan bersama keluarga. Dari beres-beres menjadi ibu rumah tangga, mensiasati waktu, bagaimana caranya membagi waktu saat kita menyelesaikan pekerjaan kantor, kemudian bagaimana cara kita bermain bersama anak, kemudian bagaimana cara kita belajar, membantu anak untuk menyelesaikan tugas pembelajaran dari sekolah. Jadi pandemi ini benar-benar buat saya pribadi, atau bisa jadi ayah bunda, ini susah sekali menyeimbangkan antara tugas kantor, urusan rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian yang lebih sulit itu menjadi seorang guru dadakan. Ini luar biasa, karena menjadi guru dadakan itu tidak semudah dan tidak seindah yang kita bayangkan. Kemudian karena kagetnya saya tadi, bingungnya saya tadi, pusingnya saya tadi sebagai ibu yang memang tidak punya ilmu untuk memberi pengajaran lebih kepada anak saya terkait pembelajaran yang menyenangkan, saya coba menggali informasi dari media sosial, dari Google, dari sumber-sumber yang dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini. Dan ternyata di dalam sebuah artikel saya menemukan bahwa ada banyak kegiatan rumah tangga itu dapat cara belajar yang menyenangkan buat anak. Jadi tidak ada salahnya kita melibatkan anak dalam kegiatan rumah tangga kita. Anak dilibatkan dalam kegiatan rumah tangga itu apa? Anak bisa lebih aktif. Kemudian anak bisa bertanggung jawab, anak bisa dekat dengan orang tua, anak bisa lebih disiplin, anak lebih mandiri, anak lebih peduli. Itu secara otomatis akan terlatih di diri anak kita masing-masing. Nah, saat itu juga saya coba memikirkan bagaimana sih caranya kegiatan rumah tangga apa saja yang bisa saya ajarkan ke anak atau kita bisa kerjakan bersama-sama di rumah. Kemudian apa manfaat dari kegiatan itu, dan kita tetap memikirkan bagaimana cara mengajak anak untuk mau ikut dalam kegiatan tersebut. Di sini saya menampilkan beberapa contoh kegiatan dari anak saya ya bunda. Jadi kegiatan awal yang sederhana itu adalah menyapu lantai. Walaupun kegiatan menyapu lantai anak itu tidak seperti yang kita harapkan hasilnya. Jadi tapi kita prosesnya, anak mulai pegang sapu, anak bertanggung jawab, anak mulai mau mengikuti petunjuk ibunya. Ayo kita sapu lantai kotor, dia langsung menyapu. Kemudian melipat pakaian. Melipat pakaian ini walaupun lipatannya belum rapi, tapi setidaknya kita mulai dari bagaimana mengajak anak melipat pakaiannya sendiri, seperti itu. Kemudian mengepel lantai. Nah, menyapu lantai, melipat pakaian, mengepel lantai itu termasuk perkembangan motorik, karena merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak yang terkoordinasi dan sejalan dengan kematangan syaraf dan otot anak, seperti itu.
Kemudian kegiatan sederhana selanjutnya, saya melibatkan anak saat berbelanja. Artinya, saya kadang sering mengajak anak saya berbelanja. Entah itu ke warung, entah itu ke pasar, atau saya kadang juga meminta tolong anak saya untuk membeli sesuatu di warung. Jadi, dari kegiatan tersebut, sadar atau tidak sadar, itu anak akan mengembangkan bahasanya gitu dan menambah kosakata. Karena apa? Karena ada berbicara, berdialog, gitu. Dan anak juga akan mendengarkan saat ibu berbicara dengan penjual, kemudian penjual feedback ke pembeli seperti itu. Kemudian anak juga akan banyak mengenal nama-nama benda atau nama-nama sayur atau nama-nama barang yang ada di warung tersebut. Kemudian anak juga akan mengenal warna, banyak mengenal bentuk, banyak mengenal warna. Jadi manfaatnya banyak sekali dari kegiatan sederhana seperti ini. Nah, kemudian untuk kegiatan sederhana selanjutnya, saya mengajarkan anak untuk mandiri membuat susu sendiri. Artinya bukan saya memasakkan semua kepada anak, tidak. Tetapi pada saat anak saya meminta membuatkan susu, Ibu, tolong buatkan aku susu. Saya pasti menjawabnya, Dek, Ibu akan bantu Dede buatkan susu, tapi Dede bantu Ibu untuk menuangkan susu ke dalam gelas atau ke dalam cangkir. Nah, kegiatan sederhana ini banyak manfaatnya, di antaranya dapat melatih kemandirian, melatih motorik halus, menambah kosakata, mengenal konsep jumlah, banyak dan sedikit. Kenapa? Karena pada saat dia menuangkan susu ke dalam cangkir, dia akan selalu menghitung 1, 2, 3. Begini Bu, cukup, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan berikutnya yang sangat sederhana adalah makan. Saat anak saya meminta makan, saya selalu memberikan makanan dan berharap anak dapat makan sendiri, tapi tetap dalam pengawasan dan didampingi. Karena kadang nih kalau anak-anak makan banyak dramanya, gitu kan? Kadang nggak mau makan gitu. Coba kita sambil hibur, anak tetap makan, si ibu tetap mendampingi. Kadang kalau saya hobi bernyanyi, jadi saya sambil bernyanyi dengan mendampingi anak. Kenapa anak itu harus makan sendiri? Karena kegiatan anak ini melibatkan banyak kemampuan yang harus dikuasai anak. Bahkan banyak tahapan yang harus dilalui anak sampai makanan itu masuk ke dalam mulutnya. Pertama, anak harus melihat makanannya dulu. Kedua, anak mengambil makanannya, kemudian membawa sampai ke mulut, menyesuaikan letak mulut, membuka mulut sampai menelan makanan. Kegiatan sederhana berikutnya, anak terlibat dalam kegiatan mencuci mobil. Nih, ini biasanya kegiatan ini dilakukan anak dan ayahnya. Jadi, pada saat anak melihat kendaraan kotor, anak selalu bilang, Ayah, bolehkah saya mencuci mobil? Itu tidak boleh dilarang. Justru kita memberi support. Boleh nak, ayo kita bersama-sama mencuci mobil biar terlihat bersih. Jadi tetap kita memberikan kepercayaan diri untuk anak agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut tetap dalam pendampingan. Dan kegiatan mencuci mobil ini dapat membangun hubungan emosional antara orang tua dan anak. Kenapa? Karena kegiatan seperti ini akan membuat kedekatan orang tua dan anak semakin terlihat. Kemudian aspek sosialnya apa? Orang tua sambil mencontohkan keterampilan sosial yang baik. Contohnya cara berkomunikasi yang ramah tapi tetap sopan. Kemudian aspek fisiknya apa? Nah, selama mencuci mobil, anak itu kan akan menggerakkan badannya untuk menggosok, menyiram, lari ke sana main air, lari ke sini main air, ambil selang, ambil sampai semprot. Itu motoriknya akan terus dan lebih terlatih. Kemudian untuk aspek mental, ini tadi yang disebutkan di awal, Ayah Bunda,
Kenapa ada aspek mental di sini? Ya, karena anak merasa dianggap. Coba tadi kalau pada saat anak bilang, ayah mobilnya kotor, adik cuci ya. Ayah atau ibunya bilang, udah nggak usah main air, nggak boleh nanti kelihatan nanti ini. Anak akan merasa kecil hati, dia merasa tidak dianggap dan dia merasa tidak dihargai, bahkan dia bisa merasa tidak disayang. Seperti itu. Kemudian kegiatan air lainnya adalah menyiram tanaman. Ini kegiatan sederhana yang kami lakukan, kami terapkan kepada anak. Dan kegiatan ini dilakukan setiap sore. Kebetulan di samping rumah kami ada sedikit lahan dan kami tanami cabai yang tidak begitu banyak. Tapi ini cukup membuat anak punya tanggung jawab untuk setiap sore menyiram tanaman. Gitu. Menyiram tanaman di sini, ini juga ada manfaatnya gitu. Apa manfaatnya? Kegiatan anak ini mengajarkan untuk memelihara ciptaan Allah. Jadi menumbuhkan kecintaan terhadap alam. Dengan cara merawat dan menjaga, anak akan tumbuh rasa empati dan bisa belajar pentingnya menyayangi tanaman. Kemudian kegiatan rumah tangga yang saya ajarkan kepada anak, mencuci piring. Bukan berarti piring satu ember, satu baskom kita minta anak untuk mencucinya ya Bunda. Tidak, tapi anak mencuci piring saat dia selesai makan. Jadi dia bertanggung jawab, dia mandiri. Selesai makan, ibu piringnya adik cuci ya, seperti itu. Jadi iya dek, tapi tetap dalam pengawasan. Karena mencuci piring ini banyak manfaatnya juga. Salah satunya untuk fokus, melatih gerakan tangan, merasakan tekstur tuh, ada busa, ada air, ada licin, ada kasar. Kemudian untuk kekuatan jari-jari tangan. Itu tadi Bu, meningkatkan rasa percaya diri anak. Saat anak kita hargai keinginannya, kita support keinginannya, maka anak akan tumbuh rasa percaya dirinya bahwa ya Bu, saya bisa, ya ayah, saya bisa, seperti itu. Kemudian bisa mengasah kreativitas anak. Bagaimana sih caranya barang yang kotor atau piring yang kotor, gelas yang kotor itu bisa menjadi bersih? Bagaimana caranya? Oh iya, dengan dibasuh sabun, kemudian dibasuh dengan air. Kegiatan ini juga melatih kemandirian, menstimulasi aspek motorik halusnya, karena memang memperkenalkan konsep tahapan-tahapan seperti itu. Kemudian dalam mencuci piring itu memang ada tujuan, jadi ada proses, ada hasil, seperti itu. Nah, di sini ada tips dan trik bagaimana cara kita mengajak anak. Sebenarnya masih banyak kegiatan-kegiatan rumah tangga yang bisa kita ajarkan ke anak, kita bisa libatkan anak, kita bisa ajak anak untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan catatan bahwa pekerjaan atau kegiatan rumah tangga yang kita melibatkan anak itu hanya untuk belajar sebagai pengembangan anak, bukan untuk membebankan kepada anak. Tips dan trik saya bagaimana saya membujuk agar anak mau ikut terlibat. Yang pertama, memberi afirmasi positif. Nah, afirmasi positif di sini adalah sekedar sugesti, seperti itu, sugesti, semacam kata-kata bijak atau membuat anak bersemangat. Ayo dek, kita bersihin lantai ya, biar lantainya bersih, kita sehat, terbebas dari virus COVID, seperti itu yang simple. Kemudian memotivasi saat anak melakukan pekerjaan. Wah, Ade bisa loh, Ade hebat, ternyata Ade pinter ya. Ibu baru tahu loh kalau Ade hebat. Seperti itu. Kemudian mengapresiasi anak saat anak menyelesaikan pekerjaan. Wah, ternyata bersih juga ya, anak ibu hebat ya. Wah, bisa buat ngaca nih lantainya. Hal-hal sederhana seperti itu anak itu sudah mulai merasa bahwa di atas awan nih. Dan setelah kita mengapresiasi ketika anak menyelesaikan pekerjaan ini, melanjutkan ya, kita memberikan reward. Tapi jika diperlukan, misal pada saat kita sedang masak, saya sedang masak nih, sedang membuat bolu misalnya. Nah, bisa bantu ibu. Apa Bu? Coba nak, tolong ibu diambilkan elap. Kadang anaknya, ibu nih saya lagi main, seperti itu.
Nak, nanti kalau Dede ambilin elap, nanti kalau kuenya sudah matang, nanti Ibu kasih kuenya. Anak kan akan senang. Oh iya bu, nanti ada ambilin. Sebenarnya cara-cara sederhana, cara-cara simple membujuk agar anak mau ikut terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Kemudian tips dan trik yang lain yaitu menggunakan suara bernada, wajah ceria dan gerakan. Jadi suaranya nadanya nada lembut. Dek, tolongin ibu dong. Seperti itu. Jangan, dek, tolongin ibu. Itu anak-anak tidak akan mengikuti, malah anak-anak akan lari, trauma dia. Kemudian mengikuti permintaan anak, atau kita masuk ke dunia anak, atau dunia bermainnya. Misal, dek, kita nyuci mobil yuk. Tapi nanti main air ya. Tapi nanti main air ya bu. Iya, tapi nanti kita sambil nyuci ya nak. Seperti itu. Nah, dengan seperti itu, anak akan merasa happy, anak akan merasa senang. Oh iya, aku mau nyuci mobil sambil bermain air. Seperti itu. Sama dengan membuat keadaan seperti permainan. Bermain air sambil menyuci mobil itu sudah salah satu permainan. Kemudian bernyanyi bersama. Kebetulan saya kembali lagi, saya hobi bernyanyi. Dengan anak selalu bernyanyi. Jadi pada saat meminta anak melakukan suatu kegiatan, saya selalu bernyanyi. Anak selesai bermain dan saya meminta beres-beres mainannya, saya memintanya dengan bernyanyi seperti itu. Jadi tips dan trik sebenarnya kita bisa melakukan itu sebagai orang tua. Kita kan paham bagaimana sih karakteristik anak kita, bagaimana sih cara menyampaikannya kepada anak kita, seperti itu. Jadi tetap yang utama itu adalah menggunakan suara bernada, wajah ceria, dan gerakan. Dan tadi kesimpulan di sini bahwa media pembelajaran anak tidak harus mahal, karena kita memang bisa melihat dari Google, kita bisa melihat dari YouTube, kita bisa ngobrol. Itu sebenarnya media-media banyak kok, media-media pembelajaran yang sebenarnya bisa kita gali. Bagaimana sih cara pembelajaran di rumah menyenangkan dan mengasihkan. Kemudian gunakan material atau bahan yang ada di rumah. Jangan kita memaksakan bahwa pembelajaran anak harus beli, pembelajaran ini harus beli, API-nya harus beli, tidak. Karena memang ternyata barang atau sesuatu yang ada di rumah itu banyak manfaatnya untuk pembelajaran anak. Kemudian rajin mencari informasi atau ide belajar yang menarik saat BDR dari berbagai media sosial yang tadi saya sebutkan tadi. Karena memang kegiatan belajar yang itu saja akan membuat anak menjadi bosan, malas, bahkan marah saat diajak belajar. Nah, yang paling penting adalah sesuaikan jadwal ibu dan ayah dengan anak. Pada saat kita mengajak anak untuk belajar bersama, bermain bersama, melaksanakan kegiatan bersama, itu harus disesuaikan jadwalnya. Jangan pada saat ayahnya mau berangkat tugas atau ibunya sedang ada rapat, anaknya diajak melakukan kegiatan. Akhirnya anaknya ditinggalkan begitu saja dan anak merasa bahwa saya tidak dianggap nih, saya dicuekin dengan ibu, seperti itu. Nah, anak hebat itu terlahir dari orang tua yang peduli. Anak hanya memiliki masa kecil sekali seumur hidup, buatlah menjadi kenangan baik. Demikian share pengalaman dari saya. Semoga bisa bermanfaat atau mungkin bisa membantu ayah dan bunda bagaimana caranya untuk belajar atau bermain bersama di rumah yang menyenangkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.